Preseason sudah selesai, saatnya tim-tim top Eropa mempersiapkan diri untuk laga yang sesungguhnya. Tim-tim top Eropa akan menjalani liga yang cukup panjang, yakni liga yang maraton dan juga Liga Champions dalam musim depan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan tim-tim top Eropa berdasarkan kebijakan transfer dan juga berdasarkan laga pramusim yang mereka jalani. Maka dari itu, mari kita mulai. Oke, video kali ini akan kita mulai dari Liga Inggris terlebih dahulu. Kita akan mulai dari rank 1, 2, 3. Ya, Newcastle nggak perlu kita bahas sih sebenarnya. Langsung ke Liverpool dan juga Chelsea. Nanti kita akan bahas juga Real Madrid dan juga Barcelona kayak gitu, oke? Yang pertama itu Manchester City, oke? Manchester City itu mendatangkan dua pemain kayak gitu. Dua pemain mereka datangkan itu dari Kroasia, Kroasia dua-duanya, Gvardiol dan juga si Kovacic kayak gitu. Nah, setelah melihat laga tadi malam melawan Arsenal, aku melihat kenapa Guardiola itu mendatangkan Gvardiol. Karena di laga Community Shield kemarin terlihat bahwasanya Akanji itu sering diekspor sama Ben White dan juga Saka gitu. Artinya dia masih memiliki kekurangan yang Pep tidak ingin itu diekspos. Ya mungkin itulah mengapa dia membeli seorang Gvardiol yang mana dia bisa ditempatkan di posisi di mana Akanji bermain kayak itu ya. Walaupun memang bahwasannya Gvardiol ini juga masih muda, masih pasti ada kelemahannya. Ya orang kan banyak membuli dia gara-gara dia dilewatin sama Messi kayak gitu ya. Ya namanya juga Messi gitu, nggak heran semua pemain bisa dilewatin sama Messi kayak gitu. Nah, padahal aku bingung juga sih. Padahal di posisi itu masih bisa ditempatkan seorang Laporte ataupun Nathan Ake. Kenapa dia ngebet beli Gvardiol ya? Mungkin secara permainan, secara kualitas mungkin Guardiola melihat bahwasanya Gvardiol yang cocok untuk mengisi posisi itu ya. Kita akan lihat bagaimana nanti apa yang akan dilakukan oleh Pep untuk si Gvardiol, oke? Nah, City juga nggak akan berubah, tapi pada laga Community Shield kemarin dia merubah sedikit, artinya dia tidak bermain 3-2-4-1 tapi dia bermain 4-4-2 atau 4-2-3-1 yang mana si Alvarez itu menggantikan posisinya Gundogan. Nah, posisi Gundogan ini kan penting di Manchester City di musim lalu gitu karena ketika Erling Haaland itu diisolasi, maka yang akan mengisi ruang itu adalah Gundogan ataupun De Bruyne kayak itu. Ketika Haaland minta bola ke belakang yang masuk ke dalam itu, kalau nggak De Bruyne itu Gundogan. Makanya musim lalu De Bruyne dan juga Gundogan mencetak lebih banyak gol kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya sementara sekarang si Guardiola belum mendapatkan pemain yang bisa menggantikan posisinya si Gundogan untuk mengisi ruang yang kosong itu gitu ya. Yang pada laga Community Shield kemarin yang dicoba itu adalah Alvarez. Dan juga menurutku sih kalau misalnya lebih bijak lagi kalau Pep menempatkan seorang Foden di sisi itu. Ataupun kalau nggak Foden bermain dari sayap kemudian masuk ke dalam kayak itu. Cuman kalau untuk menggantikan seorang Gundogan ya agak susah juga sekarang untuk mencari pemain kayak Gundogan kayak itu loh. Oke, itu Manchester City. Yang kedua adalah Arsenal. Arsenal membeli cukup banyak pemain di musim ini. Mereka membeli Timber, mereka membeli Havertz, mereka beli Rice, terus kemudian mereka masih akan membeli David Raya dari Brentford untuk menggantikan Ramsdale yang banyak blunder menurut Arteta mungkin kayak gitu ya. Cuman based on laga Community Shield juga tadi yang kemarin berjalan, ya Timber ya keren. Teman aku nggak nyangka dia bisa bermain dia bisa bermain dari kiri kayak gitu. Yang biasanya kita lihat Timber itu kan kalau nggak center back kanan atau DM. Cuman pada laga Community Shield kemarin dia bisa bermain di kiri, kemudian dia bisa mengantongin kasarnya seorang Bernardo Silva yang jarang kita lihat itu dikantongin kayak itu. Jadi ya menurutku pembelian bagus untuk Timber. Rice juga mainnya bagus dari malam, cuman ya seorang goal getter aja sih mereka nggak punya. Kayak laga Community Shield
kemarin deh, yaitu dua peluang depan gawang yang seharusnya itu gol. Kalau itu pemainnya punya insting killer sedikit aja itu gol, dua peluang dari Havertz itu depan gawang loh peluangnya, bukan setengah peluang, satu peluang gitu kayak gitu loh. Artinya ya kalau striker hebat kan dua peluang satu gol. Ini dua peluang nggak ada yang gol kayak gitu loh. Jadi menurutku ya mereka harus beli satu striker lagi. Cuman ya nggak, ya itu urusan Arsenal lagi itu. Cuman secara permainan tadi malam Arsenal based on laga tadi malam ya mereka bisa dibilang bermain bagus, cuman tidak top lagi gitu ya. Arsenal yang kita kenal lagi gitu. Cuman ya kembali lagi kalau aku bilang apa yang dilakukan Arteta selama 4 musim dia di Arsenal ya which is good gitu, karena apa yang dilakukan dia berhasil merevolusi Arsenal sejauh ini kayak gitu, dan juga berhasil menempati peringkat 2 di musim lalu gitu. Nah, feelingku di musim depan Arsenal itu akan bermain seperti apa yang mereka tunjukkan di Community Shield pada laga kemarin kayak gitu. Nah, artinya kan ya bisa dibilang Community Shield ini adalah pemanasannya Liga Inggris gitu. Artinya kurang lebih permainannya akan seperti itu gitu loh. Cuman aku belum melihat bahwasannya siapa yang akan menjadi ujung tombak kalau si Gapsus itu cedera gitu ya. Ya kali mau ngandalin Havertz dalam 38 match gitu. Nggak mungkin, karena aku yakin si Arteta beli Havertz itu bukan untuk cetak gol, tapi untuk mengisi ruang yang ditinggalkan oleh seorang Gabriel Jesus kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada MU. Nah, MU itu membeli berapa 3 pemain sejauh ini sudah didatangkan, Onana, Mason Mount dan juga si Højlund yaitu. Nah, berdasarkan apa yang kulihat pada laga pramusim, aku nggak puas dengan apa yang ditunjukkan sama Mason Mount. Onana ya sosok lah, karena kalau kita bicara Onana kita bicara backnya juga gitu loh, karena ketika Onananya bisa build up tapi backnya dan juga pemain gelandangnya box to boxnya ataupun DM-nya tidak bisa menerapkan apa yang diinginkan oleh si Onana ya, itu yang terjadi pada laga lawan FC Lens, gimana sih bacanya ya, kita lihat sendiri gimana blundernya si Dalot ya. Aku bingung juga nengok Dalot ini gitu loh, maksudnya dia punya banyak opsi untuk passing, tapi dia passing begitu dekat, passing ke Varane aja nggak bisa, yang artinya ya bisa di lob sama pemain lawan dan terjadi ya. Itu bukan salah Onana, salahnya siapa? Salahnya Dalot, passing sedekat itu aja dia nggak bisa kayak gitulah. Itulah risiko kalau bermain dengan kiper yang bermain cukup jauh dari gawang ya, teman ya. Itu kan jarang terjadi, 1/1000 kali kayak gitu loh, bukan setiap pertandingan terjadi kayak gitu. Jadi ya terkait dengan passing pemain juga kayak itu. Nah, kembali lagi ke MU-nya, bagaimana permainan MU di musim depan? Menurutku Erik ten Hag itu akan bermain lebih, menurutku Erik ten Hag belum bermain secara kaki ke kaki, belum bermain full possession ball. Saya menurutku lebih kepada counter attack sih menurutku di musim depan, dengan trio di depan itu Rashford di kiri, Højlund di depan, dan juga si Anthony di kanan, di kanan. Mereka bertiga ini kan memiliki speed yang sangat kencang, memiliki usia mereka juga masih tergolong muda, masih ya Rashford aja masih 25, belum sampai mungkin 25 kayak gitu. Anthony juga masih 22, 23. Jadi menurutku karena masih ada puzzle yang masih hilang di lini tengah untuk membentuk permainan possession ball gitu, yang mana aku belum menemukan pemain yang bisa mengontrol bola di tengah gitu. Casemiro itu bukan tipe pemain yang bisa dribbling. Casemiro itu adalah tipe pemain penghubung dari belakang ke depan, yang artinya dia hanya melakukan 1-2 touch, bukan tipe pemain kayak siapa ya, kayak Frankie De Jong, bukan tipe pemain kayak Partey, Jorginho yang bisa nahan bola lama, yaitu dia. Kalau Casemiro itu adalah tipe pemain yang penghubung dari depan di belakang, tipe pemain yang menjaga ruang antar lini kayak gitu. Jadi ya aku belum melihat bahwasanya di musim depan MU akan bermain possession ball. Mungkin lawan tim-tim menengah ke bawah mungkin akan possession ball, cuman menengah ke atas aku yakin masih akan melakukan yang namanya counter attack. Apalagi kalau ya lawan Brighton deh. Kalau lawan Brighton aja MU bertahan ya pasti melawan City, melawan Arsenal, melawan siapa lagi, Liverpool mungkin akan juga melakukan yang namanya counter attack kayak gitu loh. Itu sih menurutku sih, kita lihat aja musim depan kayak gitu. Nah, selanjutnya Chelsea. Nah, Chelsea ini aku cukup bingung juga nih, nggak tahu mau bahas apa, tapi sebenarnya ya Chelsea ini masalahnya cukup pelik gitu loh. Mereka tidak memiliki leader mereka itu cuma 2.
Thiago Silva dan juga Reece James di belakang gitu. Nah, pemainnya selebihnya itu kan pemain muda yang kita bahkan nggak kenal. Aku nggak tahu maksudnya apa, aku nggak tahu maksud dari si Todd Boehly ini apa. Mungkin kalau kita bicara musim depan akan sulit sebagai Chelsea untuk bergabung. Cuman anything can happen gitu. Cuman kalau kita berdasarkan dari pemain yang dibeli, berdasarkan apa yang mereka tunjukkan di laga preseason, ya aku nggak yakin Chelsea akan bisa bicara banyak di musim depan kayak itu. Bermainnya gimana aku nggak tahu. Kalau kita bicara bermainnya Pochet juga lebih banyak mengandalkan counter attack, apalagi dengan pemainnya sekarang kayak itu ya. Kita lihat aja bagaimana Chelsea akan bisa bersaing di musim depan gitu. Karena aku nggak punya cukup banyak nggak punya cukup banyak analisa terkait dengan Chelsea karena aku juga nggak nonton preseason mereka kayak gitu loh. Oke, sorry ya fans Chelsea, bukan yang merendahkan, cuman ya bagiku nggak ada yang mau kubahas lagi gitu loh terkait dengan Chelsea. Nah, yang selanjutnya itu ada Liverpool. Nah, Liverpool itu membuang cukup banyak pemain loh di lini tengah. Mereka buang Jorginho, mereka jual Fabinho. Jadi di tengah itu setelah mereka beli Szoboszlai juga dan juga McAllister gitu ya. McAllister oke lah bisa menggantikan Fabinho yang mana dia cukup kuat untuk pegang bola. Szoboszlai ya belum begitu terlihat. Di depan juga mereka punya ya di depan, artinya si Liverpool di depan itu aman gitu karena mereka punya cukup banyak nyaman. Salah, Diaz, Gakpo, Jota, dan lain sebagainya lah kayak gitu. Aku lupa juga. Itulah yang pergi itu kan adalah si Firmino dan juga Mane ya. Selainnya masih di situ. Nah, di lini tengah, pertanyaanku kalau misalnya McAllister kemarin pada laga lupa pula. Pada laga terakhir di Liverpool itu McAllister itu cedera. Nah, jadi pertanyaan kalau McAllister cedera yang gantiin siapa? Kalau si Arnold cedera yang gantiin siapa? Van Dijk cedera yang gantiin siapa gitu. Nah, dan juga feelingku kalau kita bicara secara bagaimana cara mainnya Liverpool di musim depan, kalau aku pribadi mungkin ya kayak City musim lalu, cuman bedanya adalah Arnold yang masuk ke tengah kayak gitu. Jadi yang di belakang itu ya Konate, Van Dijk ataupun Robertson di belakang, di tengah itu adalah Alistair ataupun Szoboszlai didampingin sama si ini siapa Arnold menjadi DM untuk penghubung, karena kan Arnold ini kelebihannya adalah passingnya itu akurat gitu, itu kelebihan Arnold. Tapi jangan suruh dia bertahan gitu, dia bertahan tidak sebagus ketika dia menyerang kayak gitu loh. Oke, kita akan beralih ke Liga Spanyol yang mana cuma dua tim yang akan kita bahas ya, Real Madrid dan juga Barcelona kayak gitu, karena dua tim ini yang ya berpotensi untuk jadi juara tanpa mendiskreditkan ATM dan tim lain-lainnya yaitu. Oke, yang pertama kita akan bahas sang juara bertahan yaitu Barcelona. Nah, Barcelona di musim lalu walaupun juara, mereka tidak bermain seperti Barcelona yang kita kenal lah, yang bermain cukup indah, bukan cukup indah, bermain sangat indah, bermain dari kaki ke kaki. Di musim lalu si Xavi itu lebih banyak bermain, kalau menurutku dia lebih banyak bermain dribbling gitu, banyak dribbling kayak ya Frenkie de Jong kan memang tipe-tipe pemain yang dribbling, cuman ketika dia dribbling dia passing dia minta lagi kan, itu tipikalnya seorang Frenkie de Jong gitu. Nah, di musim ini Barca mendatangkan dua pemain gitu. Yang pertama itu ada si Gundogan, yang kedua itu ada Martinez untuk di belakang. Nah, Gundogan ini aku kasihan juga nengok Gundogan di depan gitu, karena dia tidak memiliki teman untuk melakukan kombinasi di depan kotak penalti seperti yang biasa dilakukan dengan De Bruyne, dengan Bernardo Silva, dengan Erling Haaland dan dengan Foden dan lain sebagainya. Nah, di Barcelona dia tidak mendapatkan itu dari ya Pedri, dari si Frenkie de Jong, dari Lewandowski. Dia tidak mendapatkan hal itu kayak gitu karena ya memang dia terbiasa bermain secara sistem, dia biasa bermain secara rigid. Pindah ke Barcelona yang bermain tidak terlalu rigid ya agak sulit juga bagi seorang Gundogan untuk menyesuaikan, tapi ya dia bisa-bisa aja bermain di situ, nggak akan flop juga sih menurutku. Cuman ya pertanyaannya apakah Xavi bisa memanfaatkan potensi dia gitu, karena di posisi itu di posisi dia juga cukup banyak pemain yang bisa ditempatkan di situ. Xavi, Pedri juga bisa ditempatkan di situ kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kita lihat bagaimana permainan Barcelona di musim depan kayak itu.
Nah, selanjutnya itu ada Real Madrid. Real Madrid itu beli berapa? Tiga pemain, Joselu, Bellingham, dan juga Arda Güler dari Turki. Nah, permasalahan dari si siapa Madrid, semua orang pasti sepakat mereka tidak memiliki seorang goal getter. Benzema pergi, gantinya siapa? Gantinya itu ada Joselu. Pertanyaannya, sehebat apa Joselu untuk menggantikan Benzema gitu loh. Ya mungkin dia sekali-sekali cetak gol, tapi bukan tipe Benzema yang ya bisa menghidupkan Vini, bisa menghidupkan Rodrigo, bisa menghidupkan pemain-pemain kayak Valverde gitu loh. Bukan tipe pemain seperti itu Joselu-nya. Joselu ini kan lebih kepada tipe-tipe striker old school yang lebih mengandalkan bola-bola atas, lebih mengandalkan ya disuplai oleh para pemain. Kalau Benzema kan tidak. Benzema itu kan mau turun ke bawah, melakukan link up dengan Rodrigo, melakukan link up dengan Vini kayak gitu loh. Dan juga pembelian si Bellingham ya cukup bagus gitu loh. Bukan cukup bagus, sangat bagus gitu. Kemudian Arda Güler aku belum pernah lihat dia main. Nah, pertanyaannya bagaimana prediksi permainan mereka di musim depan? Prediksiku permainan si Real Madrid di musim depan itu akan tetap seperti biasa, akan tetap banyak dribbling, akan tetap mengandalkan skill individu, cuman yang di depan mungkin mereka akan menggunakan tanpa striker kayak itu. Mungkin yang di depan itu ya berdasarkan apa yang ada pada laga pramusim mereka ya, mereka akan masang 4-4-2 yang mana di depan Vini dan juga si Rodri sebagai false nine, dan nanti kalau udah ketinggalan di menit-menit akhir Joselu akan masuk untuk mengandalkan heading dari Joselu kayak gitu. Jadi ya jangan heran aja sih menurutku, musim belum berakhir Ancelotti sudah melatih Brazil kayak gitu loh. Jadi ya we'll see bagaimana nanti akan terjadinya kayak gitu. Oke? Itulah konten kali ini terkait dengan ya kasarnya prediksi bagaimana permainan tim-tim top Eropa yang akan kita lihat di musim depan. Oke, bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.